Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri syarifi sirri asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Sedaya teman-teman, kanca jamaah yang dimuliakan Allah ingkang kawula tresnani. Alhamdulillah di kesempatan ini atas anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat sempat saged atau bisa berkumpul di majelis ini, majelis taklim ataupun majelis zikir ataupun majelis ngaji. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhai Allah, disenangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya marilah kita membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena karunia-Nya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat zahir batin. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam mugi kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini. Kita sebagai umatnya seharusnya dan diwajibkan, istilahnya kita wajib untuk diri kita sendiri untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Sholawat itu begitu banyaknya, namun kebanyakan orang yang lebih banyak diamalkan yaitu sholawat zikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad niku misae. Pokoknya niku ngake sholawat ya. Lagi santai sallallahu alaihi wasallam. Lagi santai ngalamun kali niku kekuasaannya Gusti Allah. Jadi pikiran kita ada ibadahnya. Tidak kopong, tidak kosong hanya memikirkan keruwetan dunia ini ya. Iya, dunia itu udah ruwet, harus sabar, harus belajar ikhlas. Nah, kita yang lebih baik itu selalu hati kita, ya Allah, ya Rasulullah, atau sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, atau yang lainnya, yang intinya sambung kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, hati kita sambung, pikiran kita sambung, dan juga sambung kepada guru-guru, para alim ulama, para wali-walinya Allah, agar kita juga dekat kepada beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Ala hadini ala niyatin salihah li ridhi Allah ta'ala bi syawati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asmaji wa durati wa aladi wa bisutul karamati asalu lilamal fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi para wali para alim ulama tabi'in wa tabi'in wa sholihin malikatin muqarrabin wa syan jibril mikail sarafin wa ila hadrati sayyidina Syekh Abdul Qadir sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jalani al-Qutb Rabbani radhiyallahu anhu wa ila hadrati wali-wali seluruh dunia, wali-wali semua di Indonesia, wali hadrati Masjid Nahdlatul Ulama khususan bahasa masyarakat bahwa apa sebelum babi sati samri wa Khalil Balan Madrasah Nawawi Al-Bantan Mbah Asad Samsul Arifin Situbondo wa ila hadrati ya Allah wali-wali kutub dunia Allah susun sedaya para wali para alim ulama yang muta atau lukisan di tempat kaulah di tempat majelis kula ya Allah wa barakati wa ila hadrati sabil bila kabupaten Banyumas wa ila hadrati guru kamilan gurunipun lan sedaya ingkang maring kami ijazah maupun doa maupun sholawat ingkang kita amalkan mugi panjenengan ridho ya Allah. Wa ila hadrati li wali wadaya warhamu maqam rabbani syurah bapak ibu kami. Wa ila hadrati ingkang kepada sajenis saya khususun baca surah negara Mbah
Rahman sudah semikit ya Allah bahasucan ya Allah dengan sucan bahwa nakafal linduni pun muslimin muslimat mukminin mukminat syahida dalam al-fatihah. 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 Ya, ya. Ila hadrati khususan Kiai Haji Hadratus Kiai Haji Hashim Asyari wal barakati kitab Adabul Alim wal Muta'alim wal barakati wa bil karamati sallallahu al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'ab al-Akbar berkata, seandainya pahala tempat diskusi ditampakkan atau pada manusia, niscaya mereka akan saling membunuh, berebut pahala, sehingga para pemimpin meninggalkan pemerintahnya dan para bos pasar akan meninggalkan pasarnya. Bos pasar nggak cuma di pasar raya atau pasar cedis ya, boy. Yang punya mall, yang punya stok serba, orang-orang yang ya intinya yang muslim. Kita kan agama Islam yang muslim. Tak dijabarkan istilahnya ganjarane wong diskusi ilmu, wong niku tiang-tiang niku bisa rebutan ngantek saling membunuh karena istimewa duduk di majelis zikir ilmu ataupun sholawat nggih niku nggih. Jangan tinggalkan eman-eman. Pokoknya ngaji walaupun lengah 5 menit, 10 menit, walaupun kali ngantuk, tapi insya Allah saat berusaha selalu, Allah akan selalu menambahkan taufik hidayah inayahnya kepada kita. Kalau udah jauh 40 hari orang duduk ambil wong soleh, atus meneh atine ya. Nek wong atos kuwe biasane atine dinasihati angel. Jangankan orang atos, fanatik bae be angel, merasa benar sendiri, idealis, egois. Ia berguru kepada siapa saja. Kita cinta kepada guru kita, guru-guru kita cintai. Tapi di dalam keadaan umum jangan terlalu memperlihatkan. Kadang teman kita punya guru yang lain, kita gurunya siapa gitu kan. Kadang ada kalau kelihatan kayak fanatik itu membuat kurang baik. Sebenarnya cinta kayak jenengan di sini, ya mencintai yang di sini, mengikuti, ikut dan mengikuti. Penting nggih. Jangan cuma ikut tapi tidak mengikuti apa yang ada di sini agar berjalan dengan baik sama-sama. Sebagian ulama salaf berkata sebaik-baik pemberian adalah akal, sedangkan sejelek-jeleknya musibah adalah kebodohan. Nah, yang bodoh itu jelek. Misalnya bang sholat ya, gambrung orang ilmu nih, ya. Walau alam, yang penting alhamdulillah bisa nyembah Gusti Allah ya. Tapi tiang nek kada ilmu, sholatnya sae, sholatnya bener, insya Allah lebih diterima Allah. Lebih semuanya banyak faidah atau kebaikannya di dalam diri kita. Itu pentingnya ilmu, akal untuk berpikir. Sebagian ulama salaf yang lain juga berkata ilmu itu sebagai pengaman dari tipu daya setan. Yang naik dua ilmu, setan menjauh sebagai benteng pengaman kita. Juga sebagai benteng dari tipu daya orang yang dengki dan sebagai petunjuk akal. Wong sing dengki ya. Biasanya wong dengki ini apa? Masalah dunia kebanyakan ya. Iri, dengki, sombong, ujub. Jangan sampai seperti itu. Kita jangan terlalu merasa gitu ya. Karena kita semuanya itu Allah yang menakdirkan atau menjalankan.
Yang penting usaha syariat. Diusahani kayak gini kan diusahani duduk di majelis ilmu. Kemudian ia menyanyikan sebuah syair lagu tentang maknanya. Alangkah bagusnya akal dan orang-orang yang terpuji adalah orang yang berakal. Alangkah jeleknya kebodohan dan orang yang tercela adalah orang yang bodoh. Nek wong bodoh ki tercela. Ngomong ngeyel. Nggih gontok. Ngapunten. Nang guri nek wong kaya lho grumbung bae. Orang rungokna ngajine, orang mboten wireng kaya ngajine, grumbung bae, protes dan lain-lain ya. Atine protes. Nauzubillah min dzalik orang main nggih, jangan dilakukan untuk hati kita. Tak ada ucapan seorang yang pantas dalam suatu perdebatan. Kebodohan itulah yang akan merusak pada hari nanti ketika ia ditanya. Ditanya kelak di akhirat. Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia diperoleh seseorang. Orang yang tidak berilmu maka ia bukanlah laki-laki. Harus gentleman, laki-laki harus gentleman. Syair dari ulama. Wahai saudara kecilku, pelajarilah ilmu dan amalkanlah. Nah, sampai ngamallah ilmu kudu yang bener kepripun, cara duduk yang bener kepriwe, terus sholat yang bener kepriwe, rukun sholat kepriwe kan harus diajari nggih. Dilakoni itu ilmu kan ngibadahe sae insyaallah diterima Allah. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah ilmu pengetahuan karena mempelajarinya adalah suatu kebajikan. Mencarinya adalah suatu ibadah. Mendiskusikannya adalah tasbih. Ya, misalnya ada ilmu toharoh, apa ilmu wudu, apa ilmu cara berkorban didiskusikan. Atau ilmu zakat mal, zakat fitrah didiskusikan. Itu seperti orang bertasbih. Wis lengkap. Kayak orang pikir dewek padahal dewek ngerongok atok. Mempelajarinya adalah sebuah kebajikan adalah kebaikan. Mencarinya sebagai ibadah. Membahasnya adalah jihad, dibahas ilmu, ya dibahas ini. Kayak yang jihad di kalau meninggal mati insya Allah termasuk orang yang mati syahid. Ada baik orang nikut tiang ibu-ibu nopo ampun sepuh. Dia sambendina misalnya setiap hari jamaah niat ngaji. Oh ini cicik misalnya ninggalnya dalam keadaan baik insya Allah. Ninggalnya meriang istilah jalannya niatnya selalu ngaji insya Allah sah. Karena sambung kepada Allah, sambung mengilmu, niat lebih baik dalam kehidupan. Aku sudah tua istilahnya. Aku sudah tua kok nambah ilmu harus gitu kan. Menyerahkanlah adalah upaya pendekatan diri kepada Allah, diserahkan. Mesti dibahas, didiskusikan, terus serahkan kepada Allah. Itu termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkannya kepada orang lain yang tidak berilmu adalah sedekah. Jenengan misalnya kali dulu misalnya ada misalnya ya Allahu Akbar ajari teman-teman gue sedekah atau kita ajari sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa hazikin dhalimin bidhalimin terus niku nggih wa min bainim salimin alihi wa sahbihi ajmain. Diajarkan ke teman-teman, adik-adik itu menjadi sedekah atau bismillahirrahmanirrahim, Fatihah atau yang lain, ta'awud dan lain-lainnya. Fuzdail bin Iyad radhiyallahu anhu telah berkata, orang yang alim mengajarkan ilmu kepada orang lain maka ia akan diundang di kerajaan langit sebagai orang besar. Karena wong alim ilmune kathah diajarkan neng dhuwur neng langit menjadi orang yang besar. Besarkan makanya kita berilmu ngaji pakai baju yang bagus. Ora apa niate
menghargai ilmu yang ada di diri kita, bukan niat kudu mewah-mewah, bukan. Kita dikasih rezeki, kita jemput rezeki kan dikasih Allah. Kita beli sesuatu yang bagus untuk ngibadah kepada Allah, itu kita perlihatkan, ya Allah, kayak rezeki ini yang panjenengan, kayak tumbas kelambi, kayak tumbas sarung, kayak tumbas dan lain-lain peci, kalau kendaraan, mobil, motor, diniat, ditahadus binikmat, menjadi ibadah. Dan kita ketika kelihatan gagah, ganteng, cantik, kita niatnya menghargai ilmu yang ada di diri kita. Terus itu. Sufyan bin Uyainah telah berkata, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang berada di antara Allah dan di antara hamba-hambanya. Mereka itulah para nabi dan para ulama. Para nabi, para ulama. Kita mulanya dengan ulama, orang alim yang soleh. Dan kita oleh syafaatnya kelak di kiamat, di akhirat. Ia juga mengatakan di dunia ini seorang tidak akan diberi sesuatu yang paling utama daripada derajat kenabian, dan tidak ada sesuatu pun yang setelah derajat kenabian yang lebih utama daripada ilmu pengetahuan dan ilmu fikih. Kemudian ia ditanya, dari siapa perkataan ini? Ia menjawab, dari seluruh para ahli fikih. Imam Al-Asafi radhiyallahu anhu telah berkata, seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya bukan sebagai kekasih Allah, niscaya Allah tidak akan mempunyai seorang wali. Wali-wali ini Gusti Allah itu tiang-tiang alim, ahli fikih, ahli tauhid, ahli ma'rifat, ahli hakikat, ahli syariat, pokoknya ahli semuanya, seorang wali. Orang wali itu hatinya bersih, suci dan loman. Loman ke apa? Prowewe, tukang lawe. Biasanya wali-wali gue nek sedekah akeh banget. Mbakir miskin, wong sing butuh. Kita hanya bisa belajar ya. Bisa sendiri. Isu-isu kasih semut, garam, uyah apa? Kuda nggak apa-apa, niat sedekah memahlu, sedekah titik istilahnya, ataupun sedekah ke teman, punya jajan, barangan, ini sedekah. Yang banyak sih belajar tahap-tahap, mudah-mudahan. Ilmu Al-Mubarak radhiyallahu anhu berkata, seseorang itu masih dianggap pandai selama ia mencari ilmu. Apabila ada seseorang menganggap bahwa dirinya pandai, maka ia benar-benar telah bodoh. Jadi kita harus kudu ilmu terus sampai akhir hayat. Tapi ketika kita dianggap pandai, malah kita bisa dikatakan ini apa? Benar-benar bodoh. Maksud ini ngaji terus kesetan pinter ya orang pondok wis alim. Kok mandek boleh ngaji, diomong pinter termasuk bodoh. Berarti yang paling penting terus ngaji ataupun mengaji ataupun mengajarkan, itu sama-sama mengaji. Ya, mengaji dan mengajarkan sama. Nah, orang ngaji nyuruh ke guru, ya kita mengajarkan sebisa kita nggih. Kados niku wal alam bisawab saking kawula nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawabnya apa? Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, santrinya baru 4.